Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Didi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang masih pada tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, langsung saja kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Inggris. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tentang semboyan 3G-nya bangsa-bangsa Eropa dalam menjajah. Nah, kita langsung anak-anak buka halaman 19. Nah, sudah 19 ini. Kemudian kita akan langsung bahas ya. Di sini ada bacaan. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, kebijakan di bidang ilmu pengetahuannya ya Raffles ini apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, mengundang pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kalau dengar kata ilmiah itu berarti sesuatu yang bersifat keilmuan gitu ya. Ilmiah dapat dibuktikan dengan nyata, itu ilmiah namanya. Kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa yang terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldii yang sekarang kalian kenal di dalam IPA ya. Itu sering disebutkan bahwa bunga bangkai itu bunga yang langka Indonesia, asli Indonesia. Itu berasal namanya diambil dari nama ini Rafflesia ini bersama Arnoldi, berarti dua orang ini. Nah, kemudian yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java. History itu bahasa Inggris, itu artinya sejarah. Of Java, berarti dari Jawa, Java gitu. Kemudian dan merintis pembangunan kebun raya Bogor yang sekarang anak-anak bisa lihat jika anak-anak berkunjung ke Bogor. Nah, kebun raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, kebun biologi artinya kalau kebun hidup ya, biologi. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Kemudian ya, yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kemudian sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, ini upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Jadi, kemudian kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Budak itu apa? Budak itu seseorang yang tidak memiliki hak apapun. Itu manusia yang bisa diperjualbelikan dan dipekerjakan tanpa dibayar, itu budak ya. Nah, kemudian anak-anak bisa buka halaman 20. Judulnya adalah
peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama tadi itu kolonial Inggris, sekarang kolonial Belanda. Jadi penguasaan Inggris yang tadi, sekarang ini penguasaan Belanda. Nah, pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelius de Houtman dan sampai Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman banyak berdiri perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, kemudian de Houtman ini membentuk badan dagang, yaitu disingkat dengan VOC. Fungsinya untuk apa? Untuk berdagang, berorganisasi, dan mendapatkan keuntungan. Nah, tujuannya apa? VOC itu satu, menguasai pelabuhan penting. Pelabuhan itu apa? Pelabuhan tempat di mana kapal itu bersandar atau berlabuh di situ. Kalau bis apa? Terminal. Kapal terbang airport seperti itu, atau bandar udara. Nomor dua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dulu Indonesia masih berbentuk kerajaan, belum menyatu sebagai Indonesia, belum menyatu sebagai bangsa, tapi masih kerajaan itu. Kemudian melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli apa? Menguasai satu-satunya penguasa, itu monopoli. Tidak ada saingan, itu namanya monopoli perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah apa? Kemarin Pak Guru sudah jelaskan ya. Kemudian pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot ya. Faktor internalnya, internal itu apa? Faktor dalamnya, dari dalam gitu ya. Yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Satu, banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Korupsi itu apa? Mencuri uang. Nah, anak-anak tidak boleh ini mencuri. Anak-anak harus jujur dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan uang tanpa izin. Nah, itu untuk kepentingannya sendiri. Kemudian ini banyak pegawai VOC yang korupsi. Kemudian nomor dua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Jadi daerahnya itu luas untuk perdagangan, jadi tidak bisa menguasai seluruhnya begitu. Kemudian faktor eksternal itu luar ya, yang menyebabkan VOC merosot adalah sebagai berikut. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte ya. Nah, ini ada namanya meletusnya revolusi Prancis. Nah, menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Jadi Belanda ini dalam kekuasaan Prancis begitu. Nah, kemudian penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Jadi dulu Indonesia dikuasai, dijajah, dan mereka tidak terima begitu saja. Mereka melakukan perlawanan dan peperangan di berbagai wilayah. Tetapi Indonesia masih bersifat kedaerahan, jadi tidak secara nasional begitu ya. Nah, makanya Indonesia sering gagal karena tidak bersatu begitu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1808 Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Nah, dulu Belanda menguasai Indonesia, kemudian Inggris datang lagi ya, menyerang. Jadi mereka saling berebut Indonesia, anak-anak ya, saling berebut Indonesia. Jadi peperangan antar penjajah itu sendiri begitu. Itu kemudian halaman 21 anak-anak bisa buka kembali, bisa lihat sebagai Gubernur Jenderal langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain
meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Jadi bangsa Indonesia diminta untuk menjadi tentara mereka, direkrut begitu ya. Kemudian nomor 2, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Anyer itu di Banten, di dekat pantai ya. Bukan paling ujung, tetapi daerah wilayah Banten, tapi yang agak ke barat begitu. Nomor 4, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Seperti anak-anak lihat mungkin di bangunan-bangunan di Indonesia, di sekitar kita pun ada, di sini ada benteng-benteng. Zaman dulu mereka suka membangun benteng pertahanan biar tidak gampang diserang begitu. Dendels menerapkan sistem kerja paksa, ini yang kejam, kerja tapi dipaksa tidak dibayar. Dendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Jadi Belanda ini diserang oleh Inggris. Anak-anak, mari kita lanjutkan, buka halaman 24. Di sana dengan judul perubahan wujud benda. Kita tahu perubahan wujud benda ada berapa? Ada 1, membeku, kedua mencair, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim. Nah, anak-anak, apa itu membeku? Contohnya apa? Ayo, membeku. Membeku itu dari benda cair menjadi padat, ya. Benda cair menjadi padat itu membeku. Contohnya apa? Es batu, ya. Kemudian mencair itu apa? Contohnya es batu menjadi air, itu mencair. Kemudian menguap itu bisa rebusan air itu direbus di bawah api, kemudian ada uap yang naik, itu menguap. Kemudian mengembun itu kalau menguap tadi ya, menguap itu dari benda cair menjadi gas, itu perubahannya. Kemudian mengembun itu dari gas menjadi cair. Contohnya apa? Ketika anak-anak di pagi hari itu menemukan butiran-butiran air di daun-daun seperti itu, daun di tumbuhan itu mengembun. Awalnya tadi malam itu gas, tapi gas berkumpul menjadi cair begitu. Itu namanya mengembun. Kemudian menyublim itu contohnya kapur barus yang anak-anak taruh dalam almari, kemudian itu tidak ada. Nah, berarti dari apa? Dari padat menjadi gas begitu. Contohnya kapur barus yang hilang karena menjadi gas, itu namanya menyublim. Nah, benda cair akan membeku jika suhunya 0 derajat. Nah, anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar apa saja tadi? 1. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris, pada masa penjajahan Inggris ya. Kemudian apa saja tadi tokoh-tokohnya, kapan itu kolonial Inggris terjadi, itu kalian harus pelajari itu. Kemudian kedua yaitu peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Siapa saja tokohnya tadi kalian harus ingat, dan kapan masa kolonial tersebut terjadi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Apa tadi? Membeku, mencair, menyublim, mengembun, menguap. Nah, itu perubahannya dari benda apa ke jadi apa, itu disebut apa, kalian harus sudah paham. Itu saja anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.